wabarakatuh. Hai semuanya. Kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang mikroalga dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Christopher Iskandar dengan NIM 2304114598. Saya Lena Dwi Putri dengan NIM 2304111333. Saya Fiera Maura dengan NIM 2304114333. Saya Fajar Suryana dengan NIM 2304111332. Selamat menyaksikan. Mikroalga adalah organisme fotosintetik mikroskopis yang biasanya ditemukan di air, baik di laut maupun di lingkungan air tawar. Mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi dari cahaya matahari seperti tumbuhan, tetapi ukurannya sangat kecil, seringkali hanya beberapa mikrometer. Mikroalga yang lazim disebut fitoplankton merupakan produsen primer di perairan dan memiliki kemampuan fotosintesis yang mengasimilasikan karbonik organik untuk dikonversi menjadi materi organik. Beberapa dengan cahaya sebagai sumber energi yang sangat berperan dalam proses fotosintesis pada alga. Oleh karena itu, intensitas cahaya memegang peran yang sangat penting, namun intensitas cahaya yang diperlukan tiap alga untuk dapat tumbuh secara maksimum itu berbeda-beda. Keberadaan mikroalga dalam suatu perairan menunjukkan bagaimana kondisi perairan tersebut, yang dimana semakin banyak jenis mikroalga pada perairan, maka semakin baik kondisi perairan tersebut. Sebaliknya, jika semakin sedikit mikroalga pada perairan, maka semakin buruk kualitas perairan tersebut. Dan untuk poin penting dalam beberapa mikroalga itu seperti: 1. Jenis dan klasifikasi. Mikroalga terdiri dari berbagai jenis termasuk diatom, Cyanophyllata, dan Cyanobacteria. Masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua itu peran ekologis, yang dimana mikroalga berperan penting dalam ekosistem sebagai produsen primer, menghasilkan mikroorganisme oksigen dan menjadi sumber makanan berbagai organisme akuatik. Yang ketiga itu manfaat untuk manusia, yang dimana mikroalga digunakan dalam berbagai industri termasuk makanan seperti spirulina, kosmetik, dan biofuel. Kandungan nutrisi yang tinggi menjadikan pilihan yang baik untuk suplemen. Yang keempat, penelitian dan inovasi. Banyak penelitian yang dilakukan untuk memanfaatkan mikroalga dalam pemecahan masalah lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim, serta dalam pengembangan energi yang terbarukan. Mikroalga adalah organisme mikroskopis yang ditemukan di air tawar dan air laut. Mikroalga laut yang umumnya digunakan sebagai pakan alami adalah Chlorella sp. Mikroalga ini dapat dibudidayakan dan dijadikan pakan alami ikan, kerang, dan udang. Secara umum, mikroalga Chlorella sp mempunyai 4 fase kehidupan, yaitu fase adaptasi, fase eksponensial, fase penurunan laju pertumbuhan, fase stasioner. Chlorella adalah jenis mikroalga hijau bersel tunggal yang termasuk dalam kelompok Chlorophyta. Mikroalga ini dikenal karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan potensi manfaatnya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Karakteristiknya yaitu bentuk chlorella bulat atau oval dengan dinding sel yang keras yang terdiri dari selulosa. Habitatnya itu dapat ditemukan di air tawar, kolam, danau, dan sungai. Chlorella kaya akan protein, vitamin B12, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, serta mineral dan asam lemak. Manfaatnya untuk kesehatan yaitu menurunkan kolesterol, mendukung sistem imun tubuh, dan meningkatkan energi. Saya akan menjelaskan tentang mikroalga Spirulina plantensis yang merupakan produsen primer dalam rantai makanan pada perairan, sehingga memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan berbagai proses ekologis di perairan. Spirulina plantensis merupakan mikroalga hijau kebiruan yang mengandung klorofil
dan dapat bertindak sebagai organisme yang dapat melakukan fotosintesis sendiri untuk membuat makanan. Spirulina plantensis memiliki kemampuan yang untuk tumbuh pada media yang memiliki alkalitas tinggi pada pH 8,5 sampai 11. Suhu terendah untuk spirulina yaitu 15C dan pertumbuhan yang optimal yaitu sampai 15 sampai 20 ppt. Alasan penggunaan spirulina plantensis dibandingkan dengan mikroalga yang lainnya yaitu karena spirulina plantensis memiliki kualitas yang baik dengan produktivitas yang tinggi dan merupakan mikroalga yang menghasilkan pigmen biru kurang lebih mencapai 20% dari bobot keringnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan membahas salah satu mikroalga yaitu Cytocerus calcitran. Cytocerus calcitran biasa digunakan sebagai pakan alami. Pertumbuhan mikroalga sendiri itu sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan pada batas waktu tertentu, maka akan semakin tinggi pula biomasa kering yang dihasilkan. Cytocerus sp merupakan mikroalga yang biasa digunakan sebagai pakan alami. Hal ini dikarenakan Cytocerus sp memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, protein, serta lipid yang baik untuk pertumbuhan larva. Pertumbuhan Cytocerus sp sangat dipengaruhi oleh lingkungan kultivasi, baik secara fisika maupun kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga antara lain adalah intensitas cahaya, salinitas, nutrien, pH, suhu, serta faktor lainnya. Got no alibi, I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden we were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like. Penjelasan dari kelompok 10 tentang mikroalga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Bye.